Selamat datang di United News ID, channel khusus berita terbaru seputar Manchester United. Kami menyajikan update harian mulai dari transfer pemain, hasil pertandingan, analisis taktik, hingga gosip menarik seputar setan merah. Langsung saja simak berita selengkapnya. Glory Manchester United. Prediksi Manchester United versus Sunderland. Setan merah sedang goyah. Manchester United dan Sunderland akan bertemu di pekan ke-7 Premier League 2025-2026. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester United versus Sunderland ini digelar di Old Trafford. Pertandingannya dijadwalkan kick-off Sabtu, 4 Oktober 2025, jam 21 waktu Indonesia Barat. MU tengah berada dalam periode yang tidak stabil. Pertandingan ini menjadi pertemuan pertama kedua tim sejak 2017, kala MU menang 3-0 di Stadium of Light. Kini, ceritanya berbeda. Setan merah sedang goyah, sementara Sunderland penuh percaya diri. Tekanan pada Ruben Amorim semakin berat. Pelatih asal Portugal itu hanya mampu membawa timnya meraih 2 kemenangan dari 6 laga Premier League musim ini. Kekalahan 1-3 dari Brentford akhir pekan lalu menambah keraguan terhadap masa depannya. Tapi belum ada tanda-tanda manajemen bergerak mencari pengganti. Catatan sejarah juga tidak berpihak. Dari 5 manajer permanen MU sebelum Amorim, tidak ada yang mampu meraih kemenangan di laga ke-50 mereka bersama klub. Amorim akan mencapai angka itu melawan Sunderland, dan sejarah seolah memberi sinyal bahwa jalan tidak akan mudah. Meski begitu, ada alasan bagi MU untuk tetap percaya diri. Mereka tidak terkalahkan dalam 24 pertemuan terakhir dengan tim promosi di Premier League. Selain itu, MU juga hanya kalah 2 kali dari 30 laga liga terakhir melawan Sunderland, dengan catatan 22 kemenangan dan 6 kali imbang. Sunderland sendiri datang dengan semangat tinggi setelah mengawali musim dengan impresif. Tim asuhan Regis Lebris sudah mengumpulkan 11 poin dari 6 pertandingan, pencapaian terbaik mereka di kasta tertinggi sejak 1967-68. 4 laga terakhir dilalui tanpa kekalahan, termasuk kemenangan tipis 1-0 atas Nottingham Forest pekan lalu. Lebris pun mendapat pengakuan lewat nominasi Premier League Manager of the Month. Ia menekankan pentingnya tim untuk menunjukkan karakter kuat ketika tampil di Old Trafford. Akan tetapi, Sunderland sadar bahwa rekor mereka di markas MU buruk, dengan hanya 1 kemenangan dalam 31 lawatan terakhir. Selain itu, Sunderland juga punya catatan suram ketika bertandang ke kota Manchester. Dari 29 laga Premier League melawan MU dan Manchester City di markas lawan, mereka hanya sekali menang, dengan rasio poin terendah di antara semua tim yang pernah bermain lebih dari 15 kali di sana. Jadi, meski datang dengan tren positif, Sunderland tetap menghadapi ujian berat. Bagi MU, laga ini lebih dari sekadar 3 poin. Amorim butuh kemenangan untuk meredam tekanan, sementara skuad muda Sunderland ingin membuktikan bahwa mereka bisa menantang tim besar meski status mereka baru promosi. Manchester United kehilangan Lisandro Martinez dan Noussair Mazraoui yang masih cedera, sementara Casemiro siap kembali dari skorsing. Amad Diallo yang sempat absen karena urusan keluarga juga sudah kembali berlatih. Amorim diperkirakan akan melakukan perubahan di lini belakang setelah rapuhnya pertahanan saat melawan Brentford, dengan peluang Leny Yoro masuk menggantikan Harry Maguire. Bruno Fernandes tetap jadi andalan di lini tengah, didukung Casemiro atau Manuel Ugarte, sementara Sesko, Mbeumo, dan Cunha mengisi lini depan. Di kubu Sunderland, beberapa pemain masih absen, termasuk Habib Diarra, Romain Mundle, Dennis Cirkin, Aji Alese, dan Leo Jelde. Reinildo Mandava juga menjalani skorsing. Meski begitu, Nordi Mukiele dipastikan fit untuk turun, sementara Granit Xhaka akan kembali memimpin lini tengah bersama Noah Sadiki dan Chris Rigg. Xhaka dalam performa impresif dengan 3 assist beruntun, dan berpeluang menyamai rekor klub jika kembali menorehkan umpan gol. Manchester United, 3-4-2-1 Baindir, Yoro, De Ligt, Sau, Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Sesko. Jelang hadapi Sunderland, MU dapat 2 tambahan tenaga baru. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. 2 pemain mereka sudah bergabung dengan sesi latihan mereka jelang melawan Sunderland di akhir pekan ini. Sebelum jeda internasional Oktober dimulai, Manchester United akan menggelar 1 laga di akhir pekan ini. Setan Merah akan menjamu Sunderland di Old Trafford untuk pertandingan pekan ke-7 IPL musim 2025-2026. Kemenangan menjadi harga mati bagi Manchester United. Setan Merah menargetkan kemenangan di laga ini setelah pekan lalu mereka dipermalukan Brentford dengan skor 3-1.
Jelang laga ini, para penggawa MU berlatih keras di Carrington untuk mempersiapkan pertandingan tersebut. Kabar baiknya, Setan Merah mendapatkan tambahan tenaga jelang laga ini. Jelang laga ini, Manchester United dipastikan sudah bisa diperkuat oleh pemain sayap andalan mereka, Amad Diallo. Amad memang absen ketika menghadapi Brentford. Salah satu sanak keluarganya meninggal dunia, sehingga Amorim memberikannya jatah libur. Namun di sesi latihan terbaru MU jelang menghadapi Sunderland, Amad sudah kembali. Ia melahap semua menu latihan MU dan terlihat siap tampil melawan Sunderland. Selain Amad Diallo, lini pertahanan MU juga mendapatkan tambahan tenaga jelang laga melawan Sunderland. Mereka bisa diperkuat lagi oleh Tyrell Malacia. Malacia memang tidak dilibatkan di skuad MU sepanjang musim ini. Ia sejatinya sempat mau dijual MU, namun karena 1 dan 2 hal transfer itu gagal terjadi. Malacia dikabarkan sudah mendapatkan izin oleh Ruben Amorim untuk kembali berlatih di tim utama MU. Sang bek dikabarkan bekerja keras agar ia bisa mendapatkan kesempatan bermain melawan Sunderland nanti. Tampil di Old Trafford nanti, Manchester United bertekad meraih 3 poin. Karena mereka perlu memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara EPL. Kekalahan melawan Brentford membuat MU turun ke peringkat ke-14 EPL. Dan jika mereka bisa menang melawan Sunderland, mereka bisa merangkak naik ke 10 besar. Dilansir Manchester Evening News. Oliver Glasner tidak akan pikir 2 kali untuk gabung MU. Beredar kabar terbaru seputar masa depan Oliver Glasner. Pelatih asal Jerman itu dikabarkan siap meninggalkan Crystal Palace demi mengemban tugas sebagai pelatih Manchester United. Seperti yang telah diketahui publik, Manchester United sedang diguncang isu pergantian manajer. Ruben Amorim dikabarkan berpotensi dipecat menyusul sejumlah hasil negatif yang diterima Setan Merah belakangan ini. Belakangan, mulai bermunculan rumor mengenai calon pengganti Amorim. Salah satu nama yang mencuat adalah pelatih kepala Crystal Palace, Oliver Glasner. BBC Sports melaporkan bahwa Glasner ternyata tertarik untuk menangani Manchester United. Ia dikabarkan siap meninggalkan The Eagles demi pindah ke Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Glasner sejak awal memang tidak berencana untuk bertahan dalam waktu lama di Crystal Palace. Ia menjadikan The Eagles sebagai sebuah batu loncatan untuk karirnya. Sang pelatih memiliki cita-cita untuk menangani tim top dunia. Sebelum mencapai level tersebut, ia harus membuktikan diri di level yang lebih rendah, dan ia dinilai telah melakukan hal itu bersama The Eagles. Ketika mengetahui bahwa klub sekelas MU berminat padanya, Glasner dikabarkan tidak akan berpikir 2 kali. Disebutkan bahwa jika MU benar-benar meminangnya, ia akan langsung menerima tawaran untuk pindah ke Old Trafford. Berdasarkan laporan itu, Glasner memang sudah mengantisipasi kemungkinan pindah ke klub besar seperti MU. Hal ini terlihat dari keputusannya untuk menunda pembicaraan perpanjangan kontrak bersama The Eagles. Usai membawa Crystal Palace menjuarai FA Cup musim lalu, manajemen The Eagles langsung menyodorkan kontrak baru untuk Glasner. Mereka ingin mengikat sang pelatih dengan jangka waktu yang lebih panjang. Namun, Glasner dikabarkan menunda pembicaraan kontrak baru tersebut karena ia yakin ada klub top yang akan mengincar jasanya. Inilah yang membuatnya berada dalam posisi yang menguntungkan jika ada peluang untuk meninggalkan Selhurst Park. Akan tetapi, Glasner perlu bersabar untuk bisa mendapatkan pekerjaan di MU. Pasalnya, manajemen MU dilaporkan masih ingin memberikan kesempatan yang lebih lama untuk Amorim. Jika Amorim gagal mengangkat performa Setan Merah dalam kurun waktu 1 bulan ke depan, baru manajemen MU akan menindaklanjuti opsi untuk mengganti manajer. Kalau kamu fans sejati MU, tekan tombol like dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar kita makin solid sebagai Red Devils Indonesia.